Ustaz Muhammad Kamil. Materi pembahasan pada saat ini yaitu berkaitan dengan hukuman zina. Mari sama-sama kita ikuti, mudah-mudahan ini memberikan keilmuan buat kita semua dan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kepada Ustaz Muhammad Kamil dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa hiya 'azamun ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ba'dahu. Allahumma sallim ala hadzal nabil karim war rasul azim sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, hormati para asatidz, orang tua semuanya, bapak-bapak, ibu, hadirin hadirat rahimakumullah. Pada pagi ini kita melanjutkan kajian tentang hukuman, itu hudud kaitan dengan hukuman zina. Pada beberapa pertemuan yang lalu kita sudah membahas tentang masalah khamr dan hukumannya. Sekarang masalah hukuman zina. Sebagaimana kita sudah bahas juga tentang masalah bab munakahat, tentang pernikahan. Ya, Islam menganjurkan, ya bahkan memfasilitasi tentang pernikahan, nikah ya, karena dengan menikah itu merupakan jalan yang paling sehat dan tepat untuk menyalurkan kebutuhan biologis sebagai makhluk normal. Manusia, bukan hanya manusia, juga ada kan binatang juga ada insting, yaitu kebutuhan seksual. Makanya dalam Islam ada lembaga salurannya ada dengan pernikahan. Pernikahan juga merupakan sarana yang ideal untuk memperoleh keturunan, di mana pasangan suami istri untuk mendidik serta membesarkannya dengan penuh kasih sayang, dan kemudian juga memberikan perlindungan serta kebesaran jiwa. Tujuannya adalah agar keturunan itu mampu mengemban tanggung jawab untuk selanjutnya berjuang memajukan dan meningkatkan kehidupannya, sebagaimana tujuan Allah diciptakan manusia di muka bumi ini adalah menjadi khalifatullah begini. Jadi melanjutkan keturunan, kemudian bagaimana memanage perbaikan kehidupan di dunia ini. Kemudian selain merupakan sarana penyaluran kebutuhan biologis, ada insting seksnya itu, maka nikah juga merupakan pencegahan penyaluran kebutuhan itu pada jalan yang sesuatu yang tidak dikehendaki oleh agama. Maka nikah mengandung arti larangan menyalurkan potensi seks dengan cara-cara di luar ajaran agama atau sesuatu perbuatan yang menyimpang. Itulah maka sebabnya agama itu melarang adanya pergaulan bebas,
hal-hal yang mengarahkan kepada terjerumusnya orang kepada kejahatan seksual yang tidak dibenarkan oleh agama. Dengan adanya larang ini dimaksudkan agar rumah tangga tidak dirusaki oleh hal-hal yang dapat melemahkannya, dan agar suatu keluarga tidak adanya ditandai suatu perbuatan-perbuatan yang merusak adanya kehidupan dalam rumah tangga. Kemudian berikutnya, perbuatan zina dinyatakan oleh agama sebagai perbuatan yang melanggar hukum, yang tentu saja dan seharusnya diberi hukuman secara maksimal, mengingat akibat yang ditimbulkannya sangatlah buruk dan juga mengandung kejahatan dan perbuatan dosa. Hubungan bebas seperti free sex dan segala bentuk hubungan kelamin lainnya yang di luar ketentuan agama adalah perbuatan yang membahayakan dan mengancam adanya keutuhan, keharmonisan kehidupan masyarakat, di samping sebagai perbuatan yang nista, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 32, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Dikatakan oleh Allah, wala taqrabu, mendekati saja tidak boleh, dan janganlah kamu mendekati perbuatan zina, karena sungguhnya zina itu adalah perbuatan yang keji, fahisyah, dan merupakan jalan yang buruk. Kemudian perbuatan zina adalah sebab langsung adanya penularan penyakit-penyakit yang sangat membahayakan. Lagi pula munculnya akan turun-temurun dampak dari perbuatan tersebut penyakit, yaitu penyakit kelamin. Dari mulai seorang biasa jajan gitu kan, nah kemudian kepada istrinya, kemudian juga kepada anak sampai ke cucunya. Ini penyakit-penyakit kelamin. Kemudian perbuatan zina merupakan salah satu sebab terjadinya adanya perbuatan jahat yang lainnya. Dari perbuatan zina muncul adanya pembunuhan karena sifat atau rasa cemburu, dan ada kan beberapa informasi-informasi yang kadang-kadang yang lain begitu, akhir cemburu muncul pembunuhan gitu kan. Kemudian ini karena juga sebagai watak dan sifat manusia, ada sifat kekuburan itu. Secara sudah ada ini, Pak Amin sudah ada. Ya, secara kasuistik itu tidak sedikit laki-laki yang baik atau perempuan yang mulia yang bisa melakukan begitu saja penyelewengan terkait dengan hubungan antara laki dan perempuan itu. Seorang laki-laki malah bahkan tidak melihat jalan lain yang guna menghapus noda hitam yang menimpa dari diri dan keluarganya, melainkan dengan jalan karena darah. Zina juga mengakibatkan rusaknya rumah tangga, menghilangkan harkat martabat keluarga, memutuskan tali pernikahan yang membuatnya buruknya pendidikan yang diterima oleh keluarganya. Hal ini tak kurang menyebabkan daripada keturunan sering memilih jalan yang sesat karena daripada perbuatan zina sendiri.
Kemudian dalam perbuatan zina terselip adanya unsur-unsur yang menyia-nyiakan keturunan dan pemilihan harta kepada selain orang yang berhak, yang dinafkahinya, yang diberikannya. Karena ada yang orang kadang mencari harta dan sebagainya sampai kemudian menyanyiakan. Kadang-kadang kita juga miris bapak-bapak ya dulu. Ada orang yang mencari nafkah dengan susah payah gitu kan. Beberapa minggu yang lalu saya dapat informasi gitu kan. Ya karena ada public figure yang kemudian dalam kondisi tertentu gitu loh. Ada seorang laki-laki katanya itu hanya karena dengan public figure gitu kan sampai berani membayar 450 juta gitu kan, Masya Allah gitu kan. Hanya satu hari gitu loh, begitu. Itu karena memang tidak bisa mengendalikan nafsu gitu kan. Ini itu kan nggak tahu, tidak sepengetahuan bagaimana istrinya, bagaimana keluarga dan anak-anaknya kan. Hanya untuk membayar seorang yang public figure, ya hanya untuk memenuhi kebutuhan nafsunya dengan sehari mengeluarkan 450 juta gitu. Masya Allah, balik itu. Yang tadi disebutkan itu. Jadi mestinya itu sesuatu yang didapat sebagai tanggung jawab seorang bapak, seorang suami untuk memberikan nafkah kepada yang berhak menerimanya, tapi hanya untuk kebutuhan, memenuhi kebutuhan nafsunya dengan memberikan sehari 450 juta. Kemudian perbuatan zina merupakan pembebanan yang justru menimpa diri pezina itu sendiri. Di mana dengan kemudian terjadi perbuatan perzinahan, ada seorang perempuan yang kemudian wanita yang dihamilinya ini, maka sang pezina terpaksa kemudian karena tidak adanya akad yang sah, apabila perempuan itu kemudian hamil dan sebagainya, terpaksa mendidik mengasuh anak secara hukum bukan pada anaknya. Bapak Ibu, mungkin kalau di media ya kelihatan mendengar gitu. Ini bukan sesuatu yang tupi lagi gitu loh. Ya Ustaz Taufik ya itu. Seorang yang tokoh gitu, nasional gitu loh. Kemudian pada bulan yang lalu keluar itu hasil tes DNA. Sekarang dituntut lagi untuk ke Singapura gitu ya. Ke rumah sakit Elizabeth gitu kan. Persoalan muncul gitu kan. Segitu ketika sekian tahun dielulukan sebagai tokoh yang sebagai simbol keluarga yang harmoni gitu kan. Kemudian lagi dengan begitu anggun dalam berpenampilan dan sebagainya, tiba-tiba muncul karena dampak perbuatan seperti ini gitu. Habis semuanya gitu loh. Itu ya, habis semuanya itu. Bagaimana kebaikannya sebagai seorang pemimpin, bagaimana gitu hal-hal yang perbuatan ya baik dan sebagainya hilang semuanya. Kemudian lagi yang dampaknya apa? Ada tuntutan. Akhirnya pada komen juga para ahli hukum gitu kan. Ya kalau memang perbuatan itu perbuatan yang tidak dilakukan secara agama atau negara gitu, ngapain nuntut gitu loh? Nggak ada hak yang dihasilkan dari anak itu sendiri, selesai sebenarnya udah gitu loh. Kan waktu dilakukannya gue nggak ada melakukan sesuatu yang bersifat berdasarkan syariat gitu. Kan jadi nggak ada hubungannya itu kalaupun memang salah tes DNA kemudian itu benar umpamanya gitu kan, yang positif umpamanya gitu. Nah ternyata hasilnya nggak tahu, kalau itu hasil dari baris krimnya itu negatif nggak tahu gitu ya. Tapi itu kan kalaupun umpamanya ya dikatakan kalaupun identik juga karena perbuatannya itu kan perbuatan di luar syariat Islam, selesai itu, nggak ada tuntut apa-apa gitu kan. Kecuali kalau kemudian yang bersangkutan itu merasa oh iya saya melakukannya, dan kemudian bahwa itu saya melakukan
dan muncul ada sisi kemanusiaan, ada rasa simpati, empati, itu sisi lain, itu bukan pada hukum ketentuan syariat itu. Tapi kalau sekiranya dituntut secara syariat, sudah nggak ada, itu selesai itu. Kan nggak ada jalur hukum yang menentukan bahwa dia itu punya tanggung jawab gitu. Karena ketika melakukannya kan ya tidak ada landasan hukumnya gitu. Nah itu jadi itu perbuatan yang harus katakan, kata Allah mengatakan fahisyah gitu. Itu yang apa namanya itu keji itu. Jadi akhirnya itu hilang semuanya itu, nilai-nilai kebaikan dan sebagainya di hadapan di kalangan masyarakat. Kemudian perbuatan zina itu adalah hubungan kelamin saat yang tak bertanggung jawab, hanya untuk kebutuhan nafsu seks, selesai gitu kan. Nah, perbuatan semacam ini merupakan perbuatan yang biasa dilakukan sesuatu makhluk Allah yang tanpa memiliki akal pikiran yang normal. Karena sama makhluk Allah yang lain yang kebetulan ya kalau manusia kan diberikan oleh Allah kelengkapan adanya nafsu birahi gitu manusia, tapi ada akalnya. Maka manusia itu terkena namanya taklif, hukum taklif, karena disempurnakan oleh Allah adanya itu akal pikiran. Nah sementara makhluk Allah yang lain selain manusia itu ya hanya ada kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan biologis saja gitu, seksnya gitu kan, selesai gitu kan. Nah, maka perbuatan itu kan ketika binatang itu ya tidak mengenal jalur hukum dan sebagainya itu kan. Mungkin itu ada ilukannya adalah dari yang semuanya ada keturunan dari yang melakukannya atau ibu dan sebagainya, nggak ada. Berbeda manusia, maka manusia itu terbebani adanya hukum syariat, itu hukum taklif itu gitu. Makanya kalau sekiranya ada beberapa ini sudah dikaji dalam pernikahan gitu ya, beberapa tokoh-tokoh agama dalam Islam itu kan yang kemudian itu bagi mereka itu syariatnya itu ketentuan agamanya yang tidak mewajibkan adanya pernikahan, sementara bagi makhluk Allah yang diberikan kesempurnaan di samping akal itu kan ada nafsu gitu. Jadi bapak ibu itu nafsu itu nikmat dari Allah gitu kan. Makanya mungkin sering kita itu karena ketika mendengar kata nafsu sering lebih kepada hal-hal yang bersifat negatif, padahal nafsu itu sendiri adalah merupakan nikmat dari Allah kepada manusia. Cuma harus kita bisa mengendalikannya. Karena memang di dalam Al-Quran disebutkan di dalam surat Yusuf itu ya kan, innan nafsala ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu itu mengarahkan manusia kepada kejahatan. Tapi kemudian diteruskan kecuali nafsu yang mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala gitu loh. Jadi jangan kemudian menganggap ketika ada orang tidak bisa nafsunya tidak dikendalikan kemudian menganggap bahwa nafsu sesuatu yang negatif. Padahal nafsu juga merupakan sesuatu yang nikmat dari Allah yang harus kita pelihara dengan baik. Tapi kita tidak boleh kemudian dikendalikan oleh nafsu itu sendiri. Jadi kalau kita dikendalikan oleh nafsu sendiri, maka kita akan terjebak pada perbuatan-perbuatan yang hina dan jahat. Karena kita kan ada nafsu makan, ya nafsu biologis dan sebagainya gitu loh. Nah, pada kesimpulannya adalah bahwa perbuatan zina itu apalagi kemudian secara terang-terangan kemudian dilakukan perbuatan tersebut, maka perbuatan merupakan yang perbuatan menimbulkan kerusakan besar, baik ditinjau dari segi ilmiah ataupun juga dari segi sosial kemasyarakatan. Perzinahan adalah salah satu di antara sebab-sebab dominan yang mengakibatkan kerusakan dan kehancuran peradaban. Menularkan penyakit-penyakit yang sangat berbahaya, mendorong orang untuk terus-menerus hidup
tidak berpasangan, membujang, serta praktek hidup bersama tanpa adanya pernikahan. Bapak Ibu, beberapa kajian sejarah ketika ada satu kekuasaan, baik dalam sejarah Islam atau juga sejarah-sejarah peradaban manusia, mungkin dari ada kerajaan Hindu, Buddha dan sebagainya, itu yang mereka kaji diantaranya itu keruntuhan kerajaan-kerajaan kekuasaan masa lalu itu, diantara salah satunya itu adalah kalau filsafat Jawa itu karena malimo gitu. Malimo itu apa? Karena perbuatan M5 itu. Apa itu? Diantaranya mabuk, maling, apalagi itu? Madon, yang dari itu madon itu. Iya, madon itu ini perbuatan zina itu gitu. Itu main perempuan. Iya, jadi sejarah peradaban manusia itu ketika satu kekuasaan itu lama gitu berdiri. Ketika orang tuanya itu berusaha untuk mendirikan satu kerajaan kekuasaan, tapi kemudian keturunannya itu ya mereka pada mabuk-mabukan gitu kan. Kemudian main perempuan dan sebagainya, hancur jadinya itu. Kalau kita lihat sejarah sendiri bagaimana gitu. Islam itu pernah berjaya di Eropa gitu ya. Di Eropa itu hampir ya sekitar 5 abad 6 abad gitu. Yang di Spanyol gitu loh. Begitupun juga di India. Di India itu Mongol itu yang kita lihat ada satu keajaiban dunia, Taj Mahal itu kan. Taj Mahal itu kan didirikan oleh kerajaan Islam gitu. Nah, tapi dampak keturunannya itu karena orang tuanya sudah berusaha dan sebagainya. Kemudian anak-anaknya itu dalam sejarah mereka itu melakukan tadi poya-poya, main perempuan dan sebagainya gitu, sehingga peradabannya semakin terkikis. Kemudian ada ancaman pada kekuasaan yang lain gitu. Nah, oleh karena itu kita juga sudah kadang-kadang mengalami ya terjadi pergeseran ketika zaman kita ya tahun-tahun melahirkan tahun 60-70 gitu kan. Bagaimana susah payahnya orang tua gitu kan untuk mencari kehidupan dan sebagainya. Pada keturunan kita, anak kita kadang-kadang mereka itu ya agak lebih dimanja dan itu ya, jangan sampai terjadi, diarahkan mereka itu. Karena sungguhnya Al-Quran mengingatkan apa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Diingat seperti itu. Nah, karena begitu, maka demikian perbuatan zina merupakan sebab utama terjadi adanya kerusakan, ada juga kemelaratan, kemudian juga pemborosan, kemudian juga terjadi adanya pencabulan dan pelacuran di mana-mana. Mungkin kalau sekarang udah ditutup belum yang di Jogja itu? Jangan Pak kenapa pas Kamis ya dulu tuh Jogja itu. Ya yang tempat prostitusi gitu kan. Kemudian di media gitu kan melihat itu sampai ada anak-anak muda gitu kan datang, ada Mas Allah coba dengan belanja ada yang 2.000 5.000 gitu kan, begitu gitu. Naudzubillah gitu kan begitu belanja gitu seperti itu. Iya, ini terjadi kerusakan sebegitu mental dan sebagainya gitu. Ya. Karena sebab-sebab tersebut di atas, maka Islam menetapkan hukuman yang keras dan berat terhadap pelaku perzinahan. Hukuman tersebut kelihatannya memang berat, namun masih lebih ringan dibandingkan dengan kejahatan yang ditimbulkan oleh perbuatan zina itu sendiri terhadap yang ditimbulkan oleh terhadap masyarakat yang dihadapinya. Untuk itu Islam memilih mana yang lebih ringan, diantaranya memberikan hukuman berat kepada si pelaku zina atau mempertimbangkan kepentingan masyarakat umum. Bapak Ibu, kita kembali pernah memberikan
ini Profesor Ahmad Sukarja kayak di Bintang. Sekarang udah nggak ada. Dulu telah melakukan penelitian itu. Dalam disertasinya kan perbandingan antara kaitan dengan Piagam Madinah dan Undang-Undang Dasar 45. Tapi kemudian ini memberikan satu gambaran bagaimana ketika mungkin dalam hukum Islam. Dalam hukum Islam seperti mencuri itu kan hukum potong tangan. Kemudian tadi kemarin pada bulan yang kita mengkaji tentang minuman keras gitu kan, hukumannya bagaimana, kemudian perzinahan gitu. Tapi kemudian dalam pandangan hukum Islam bahwa ketika pemberlakuan itu diterapkan kepada pelaku-pelaku sesuatu yang melakukan tindakan-tindakan kejahatan, kemaksiatan mungkin itu ya, bahwa ini adalah untuk apa? Meminimalisir satu perbuatan yang kemudian tidak dilakukan lagi oleh perbuatan kejahatan lainnya. Contoh, dalam sejarah juga bagaimana Nabi Muhammad kemudian dilakukan oleh Umar bin Khattab gitu ya, ketika orang yang mencuri gitu, tetapi kemudian mencuri dengan alasan itu karena kelaparan maka dibebaskan itu. Tapi kemudian ada beberapa perbandingan ini, beberapa negara yang menerapkan hukum Islam dengan hukuman-hukuman perzinahan itu ya, seperti negara-negara Timur Tengah. Kemudian ada negara-negara yang di Asia Timur gitu, seperti Thailand, sebagian Vietnam dan sebagainya. Ternyata itu penyakit-penyakit yang ditimbulkan dari perbuatan-perbuatan yang free sex gitu ya, bebas seks dan sebagainya, itu malah lebih terkena banyak masyarakatnya penyakit-penyakit yang diakibatkan karena perbuatan-perbuatan tersebut gitu. Kalau persoalan masalah bagaimana perbuatan-perbuatan kejahatan dari perzinahan itu ya negara-negara pasti setiap negara ada semua gitu. Bahkan saya punya saudara di Mabes Polri gitu ya, ketika menjadi petugas haji gitu kan, ternyata dia sampai mengawasi gitu, ada yang di samping katanya di Jamarot itu tempat-tempat untuk prostitusi gitu. Coba di tanah suci gitu, dalam melaksanakan perbuatan haji masih ada seperti itu. Cuma yang gitu lebih tertutup dan sebagainya. Tapi kalau pada negara-negara yang kadang-kadang sampai melegalkan kan, nah itu sampai kemudian juga penyakit-penyakit itu ya lebih banyak dibanding pada negara-negara yang menerapkan hukuman-hukuman ini Islam diterapkan. Maka dengan kata lain, Islam menetapkan hukum berdasarkan dan setelah membimbing bahwa menghukum si pelaku zina dengan hukuman yang berat adalah lebih adil ketimbang membiarkan rusaknya masyarakat disebabkan oleh merajalelanya daripada perbuatan zina itu. Sungguh tak salah lagi bahwa kemudorotan hukuman terhadap pezina tidak seberapa besarnya bila dibandingkan dengan bahaya yang ditimbulkan oleh terhadap masyarakat, yaitu bahaya merajalelanya akibat perbuatan perzinahan, terjadinya kemungkaran dan pelacuran. Hukuman yang dijatuhkan atas diri pelaku perzinahan memang mencelakakan dirinya, akan tetapi melaksanakan hukuman itu mengandung arti dengan memelihara jiwa, mempertahankan kehormatan dirinya dan keluarganya, melindungi keutuhan kehidupan keluarga yang justru merupakan unsur utama dari pembangunan masyarakat. Nah, bukankah baik buruknya suatu masyarakat itu banyak ditentukan oleh baik atau tidaknya kehidupan keluarga yang ada dalamnya? Jadi kalau kehidupan keluarga itu rusak, maka secara umum kelihatan masyarakat juga menjadi rusak. Nah, penyebutan di sini pun apa? Eksistensi suatu umat tergantung kepada kebaikan perilaku moral dan akhlak. Ada satu makalah syair ya, yang
kalau nggak salah dari seorang pemikir di Mesir itu, Shauqi. Dikatakan kalimat begini, innamal umamu akhlaquhum ma baqiyat fa in humu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Sesungguhnya innamal umamu, sesungguhnya suatu umat, kalau mereka itu akhlaknya itu rusak, innamal umamu akhlaquhum ma baqiyat fa in humu dhahabat akhlaquhum dhahabu. Maka kalau mereka itu perbuatan akhlak manusia itu, satu umat masyarakat itu akhlaknya rusak, maka tunggu saja kehancuran daripada keberadaan akhlak masyarakat itu sendiri. Maka tergantung pada perilaku akhlak manusia. Bapak Ibu, saya pernah ke Gorontalo. Ke Gorontalo itu saya perhatikan masyarakat di sana itu keberadaan binatang ternak itu, sapi, kemudian kambing dan sebagainya itu dibiarkan aja gitu. Nggak ada yang menggembala, Pak Haji. Biarkan aja. Bahkan kemudian ya bapak-bapak, ibu-ibu pakai motor itu, motornya itu kuncinya nggak pernah dilepas gitu. Maksudnya ditaruh aja di situ. Saya sempat bertanya, oh kenapa ini aman bener gitu? Oh Pak, nggak, sini nggak ada gitu kan. Mereka itu sudah menjadi masyarakat yang begitu bebasnya gitu loh. Karena tingkat kejahatan nggak ada gitu. Orang maling dan sebagainya. Nah kalau kita di sini apa? Pak Haji gimana? Dikunci apa? Kunci setang, kunci apa? Kunci roda, kunci alarm itu hilang. Ini terjadi, ada teman saya Bapak Ibu ya. Teman saya itu waktu itu kejadian di PBNU. Masih tahun 92. Saya masih di UIN, masih semester 3, 4. 92 punya motor luar biasa. Saya juga pengen gitu. Diajak sama dia itu kan, dibonceng motor gitu kan. Tiba-tiba motornya hilang gitu loh. Hilang lagi di PBNU, hilang taruh di depan. Kenapa hilang begitu? HP ngomong apa? Saya itu sudah dikunci setang, kunci roda depan belakang, sampai ada kunci kunci rahasia, hilang juga. Sampai kemudian akhirnya tanya kepada yang biasa ada jualan itu, yang yang di pinggir itu dia, yang gerobak-gerobak, ditanya. Oh iya Pak, tadi ada mobil datang ke sini, katanya mobil gerobak, mobil box gitu kan. Coba tuh, maling kita di sini coba. Oh, sudah dikunci sebagai, akhirnya diangkat gitu, di box gitu. Oh, itu. Nah, sementara itu di Gorontalo tadi itu sampai motor dipakai udah biasa aja gitu, nggak ada maling katanya. Cuma setelah kemudian Gorontalo jadi provinsi dan dibuka ada akses dengan wilayah Sulawesi Utara, sekarang mulai muncul kejahatan maling dan sebagainya itu. Nah, jadi sebenarnya satu masyarakat kalau memang perilakunya baik dan sebagainya, ada kesepakatan bersama, akan menjadi masyarakat yang baik dan sebagainya, itu harmoni gitu. Nah, ini digambarkan di sini supaya jangan sampai menjadi adanya bahaya dari kemunduran itu menjadikan masyarakat yang akhirnya menjadi masyarakat yang rusak dan sebagainya. Di samping itu Islam juga memang telah memberikan alternatif, yaitu ketika terjadi adanya persoalan gitu kan, masalah kebutuhan biologis, maka diantaranya Islam memberikan solusi dengan adanya berpoligami gitu kan. Nah, jadi kajian ini harus sendiri ya gitu nanti gitu. Tapi kan dalam Al-Quran gitu, fangkihu ma tobalakum minan nisa matna wa thulatha wa ruba'a. Tapi harus diteruskan, jangan sampai di situ aja gitu kan. Nikahilah perempuan-perempuan yang kamu sukai, cinta itu 2, 3, 4. Tapi kalau sekiranya tidak sanggup atau juga mungkin tidak, beberapa hal yang menjadikan kita tidak mampu, ya fawahidah, cukup satu saja gitu kan.
Karena dikatakan di sini adalah nikah dan poligami merupakan yang halal, yang benar-benar bebas dari hal-hal yang haram. Dengan hal ini maka dimaksud agar tidak ada dalih lagi untuk melakukan perzinahan. Untuk melaksanakan hukuman atas pezina, Islam juga telah menentukan syarat-syarat yang berat bagi terlaksananya hukuman tersebut. Jadi ketika ada orang, ya kebetulan di sini Indonesia kan tidak melakukan perzinahan itu dengan hukuman sedang syarat Islam. Tapi ini saya sampaikan bagaimana tuntunan Islam ketika ada orang yang melakukan perzinahan. Bapak Ibu, saya punya teman itu jadi RT di Manggarai. Di Manggarai. Saya tanya, masalah persoalan RT di NT yang pernah dihadapi apa gitu kan? Wah, macam-macam waktu. Sampai tahu semua. Ya mungkin karena PRT itu tahu semua hal-hal yang terkait dengan persoalan dalam keluarga, tahu semuanya gitu. Terus yang sangat menjadi krusial itu apa gitu kan? Jadi yang menjadi krusial itu kalau ada kasus gitu ya, hubungan laki dan perempuan, tapi salah satu pihaknya kemudian ada yang kepergok, tapi salah pihaknya yang merasa itu tidak terima gitu. Itu yang repot gitu loh. Ada pihak-pihak yang tidak terima. Tapi kalau semuanya mereka itu laki dan perempuan, tanda petik ya dalam Islam kan perzinahan. Tapi kalau pihak-pihak yang di antara kedua pihaknya selesai, aman-aman aja katanya begitu loh. Tapi kan kalau hukum Islam kan seperti itu. Tapi di sini pun apa? Ketika akan diberlakukan penerapan hukuman orang yang melakukan perzinahan, maka di sini pun ada beberapa syarat yang harus diterapkan. Syaratnya berat juga gitu kan. Yang pertama, hukuman dapat dibatalkan bila masih terdapat keraguan terhadap peristiwa atau perbuatan itu. Hukuman tidak dapat dijalankan, melainkan setelah benar-benar diyakini terjadinya perzinahan. Jadi kalau masih ada suatu keraguan itu dibatalkan. Kedua, untuk meyakinkan perihal terjadinya perzinahan tersebut haruslah ada 4 saksi laki-laki yang adil. Dengan demikian kesaksian 4 orang wanita tidak cukup untuk dijadikan bukti, sebagaimana kesaksian 4 orang laki-laki yang fasik. Kesaksian 4 orang laki-laki yang adil ini pun masih memerlukan ada syarat, yaitu bahwa masing-masing mereka melihat persis proses perzinahan itu, seperti ketika seorang laki-laki itu melakukan hubungan kepada perempuan, melihat langsung. Makanya kenapa terjadinya persoalan masalah TKI umpamanya itu pada negara-negara yang di sana Timur Tengah gitu kan, kemudian umpamanya majikan itu terbebaskan dari hukuman seperti itu, bahkan kemudian TKI menjadi korban, ya ini landasannya itu. Karena syaratnya sangat berat, bahkan kalau sekarang ini kan dunia modern sudah ada CCTV gitu, begitu. Tapi ketentuan di sini apa? Bahwa 4 orang itu benar-benar melakukan mengetahui langsung dengan mata kepala sendiri gitu kan. Bebas terus begitu gitu loh. Oh. Makanya ketentuan di sini apa itu? Dengan bahwa saksinya itu harus bisa melihat langsung. Makanya ya itu banyak korban-korban TKI kita di sini jadi korban itu ya karena tadi dengan syarat seperti itu. Nah, makanya dengan seperti itu makanya apa? Persyaratan agaknya sangat sulit untuk dipenuhi. Kalau umpamanya dengan ada CCTV juga bagaimana gitu kan? Andaikan seorang dari keempat saksi itu mata itu menyatakan kesaksian yang lain dari kesaksian 3 orang lainnya, atau salah seorang di antara mereka itu mencabut kesaksiannya, maka terhadap mereka semuanya itu jatuhkan hukuman. Akhirnya apa? Kalau semuanya ada 4 orang itu syaratnya harus melihat, tapi kemudian ada 1 orang yang mereka itu mencabut bahwa saya ragu begini tidak melihat dan sebagainya. Bahkan akhirnya apa? Akhirnya yang 3-nya malah dijadikan tersangka melakukan menuduh orang melakukan perzinahan. Nah, nanti ada lagi namanya qadhaf itu di dalam hukum Islam itu ya.
Nah, seperti digambarkan tadi, bahwa syarat-syarat itu untuk menjatuhkan hukuman itu sangat sulit. Sangat sulit untuk dilakukan dan apa? Untuk terpenuhinya syarat tersebut. Dan inilah sebabnya hukuman tersebut lebih ditekankan sebagai usaha pencegahan. Ya, sebagai usaha pencegahan preventif agar tidak dilakukan perbuatan zina gitu. Dengan begitu bisa saja ada orang menanyakan tentang apa gunanya gitu, tentang kaitan dengan pembahasan hukum Islam ini untuk melakukan hukum perzinahan. Padahal ini sangat sulit kalau diterapkan ketika ada orang yang melakukan perzinahan dan itu atas dasar tuduhan aja gitu. Nah, ini karena itulah gitu menjadikan menjadikan suatu orang yang melakukan perzinahan itu tidak dihukum dengan hukuman perzinahan. Jadi ketika akan dilakukan hukum perzinahan sebagainya itu, maka dilakukan upaya-upaya sebagai langkah agar tidak dilakukan perbuatan perzinahan itu. Adanya ketetapan hukum tersebut merupakan sejenis pencegahan agar orang tidak melakukan perbuatan berzina, suatu perbuatan yang punyai banyak sisi negatif dari tersebut. Terlebih lagi karena insting seks manusia itu boleh dikatakan sebagai suatu di antara insting-insting yang paling menggerak di dalam diri manusia, walaupun bukan satu-satunya insting tersebut secara mutlak adalah relevan apabila terhadap insting itu dengan dikatakan sebagai depan pada suatu perbuatan itu dihukum berat. Ini merupakan suatu hal yang dilakukannya gitu loh. Ya, ada pentahapan bagaimana pengharaman hukuman zina itu. Kebanyakan ulama fikih berpendapat bahwa penetapan hukuman zina itu adalah bertahap, sebagaimana penetapan penghukuman khomer. Jadi Bapak Ibu, penetapan hukum zina juga itu tidak langsung, tapi di sini dalam pandangan ulama fikih itu merupakan penetapan yang pendahapan. Untuk pertama kalinya hukuman zina itu teguran resmi yang dikatakan dalam firman Allah surat An-Nisa ayat 16, dan terhadap dua orang di antara kamu yang melakukan perbuatan keji, maka sakitilah mereka. Kemudian jika mereka bertobat dan perbaiki dirinya, maka berpalinglah kalian dari keduanya. Kemudian pada tahap kedua, hukuman itu ditingkatkan dalam bentuk hukuman kurungan. Jadi belum diranjam ya. Jadi di dalam kurungan. Seperti pada firman Allah ayat An-Nisa ayat 15. Dan terhadap para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada 4 orang saksi di antara kamu yang menyaksikannya. Kemudian apabila mereka telah memberikan persaksiannya, maka kurunglah mereka wanita itu di rumah sampai mereka menemui ajalnya. Masya Allah gitu ya. Dan sampai Allah memberikan jalan yang lain kepadanya. Nah, hukuman tahap kedua inilah yang berlaku untuk beberapa waktu, untuk kemudian Allah memberikan jalan yang lain, yaitu menetapkan hukuman zina dalam bentuk 100 kali pukulan jika yang melakukan perzinahan itu masih gadis dengan perjaka, dan seperti itu kemudian hukum meranjam apabila sampai mati kalau yang berzina itu adalah janda atau duda. Maka di sini nanti ada zina itu bagi dua ya, ada zina mukson dengan zina ghairu mukson gitu. Nanti penjelasannya pada yang lainnya. Pendapat para ulama tentang tahapan hukuman zina ini dasarnya atas sebuah hadis yang diriwayatkan dari Ubadah bin Samit yang menurutnya Rasulullah pernah bersabda, ketahuilah sesungguhnya Allah telah memberikan jalan untuk merdeka, untuk jejaka
dan perawan dihukum dengan 100 kali pukulan dan diasingkan setahun lamanya, dan untuk janda dan duda dihukum dengan pukulan 100 kali dan ranjam. Kemudian pada surat An-Nur, dalam surat An-Nur disebutkan ayat 15, dan terhadap para wanita yang mengerjakan perbuatan keji, hendaklah ada 4 orang saksi di antara kamu yang menyaksikannya. Kemudian apabila mereka telah memberikan kesaksian, maka kurunglah mereka para wanita dalam rumah sampai mereka menunggu ajalnya dan sampai Allah memberikan jalan yang ada kepadanya. Ini adalah dasar-dasar diberlakukan hukuman bagi para penzina. Ya, ini yang menurut tadi tetap ya, pemberlakuan hukuman itu ada beberapa syarat, yang syarat itu menjadi suatu hal yang memberatkan. Makanya kita terjadi adanya penerapan hukuman tersebut itu. Ya. Ya, itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Kemudian hal-hal yang nanti bagaimana kaitan dengan penjelasan bagaimana hukuman untuk mereka pelaku zina muhsan atau ghair muhsan pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Kamil yang telah menginspirasi kita semua. Bapak dan Ibu, mudah-mudahan kita bisa terhindar dari penyakit ini, khususnya keluarga kita, dan terutama dalam kondisi perkembangan teknologi ini kita harus membekali anak-anak kita jangan sampai melakukan hal-hal yang dilarang, karena dampaknya memang sangat tinggi saat ini. Kita masih punya waktu 5 menit. Mungkin ada yang mau bertanya, ibu-ibu, bapak, udah jelas Ustaz? Ya, terima kasih Bapak dan Ibu semua. Semoga apa yang telah disampaikan tadi menambah keilmuan buat kita semua. Hal-hal yang baik tentunya bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Hal-hal yang tersebut semoga jadikan pembelajaran buat kita semua dalam menciptakan keluarga-keluarga kita yang sakinah mawaddah warahmah, dan menjadi kita yang senantiasa diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita tutup kegiatan taklim pagi ini dengan sama-sama baca khamdah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya mohon maaf, bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama.